Iya, halo teman semua, balik lagi di Cafe News. Sebenarnya gue ya sama ya seperti teman-teman semua, gue muak banget ya kalau mengenai Agus, membicarakan Agus dan segala macam gitu kan ya. Sama seperti teman-teman semua, dan mungkin gue juga sebenarnya pengen terfokus ke Bang Icang malah nih ya, yang lebih membutuhkan dan orangnya juga sangat legowo gitu. Gue pengen banget lebih fokus memberitakan Bang Icang, pengobatannya, bahkan ya gue tahu ya sekarang ini lagi ramai juga ya di media sosial untuk para donatur ingin mengalihkan gitu kan ya uang yang sudah disumbangkan ke Agus agar dialihkan ke Bang Icang karena beliau lebih membutuhkan dokter gitu kan ya. Kalau mungkin Agus lebih membutuhkan lawyer gitu daripada dokter, daripada pengobatan gitu. Berbeda dengan Bang Icang, akhlaknya luar biasa, orangnya sangat legowo gitu ya, gue suka banget. Bisa ke Malaysia diobatin di sana. Amin. Mudah-mudahan bisa ada pencerahan lagi buat mata kamu. Amin. Bisa ada harapan baru lagi. Tapi apapun yang terjadi, ikhtiar terus. Betul. Bang Faisal ke Novi ada menyampaikan. Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih banyak sama Teh Novi yang sudah luar biasa perjuangin untuk menyembuhkan mata saya biar bisa melihat lagi. Dan satu sisi lagi, jangan pernah berhenti berbuat baik Teh dengan masalah yang Teteh sedang alamin. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dengan masalah ini mudah-mudahan Teteh terus berbuat baik, karena masih banyak orang yang membutuhkan manfaat dari Teteh. Ya Allah. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik apapun halangannya. Ya ini ya ada berita terbaru juga kan ya tentang dari Intens nih teman-teman, tentang si Agus ya. Jadi sebelum gue mungkin akan upload mengenai Bang Icang gitu, ya inilah tentang Agus dulu yang ya kita simak sebentar lah ya, mengenai tangis histeris Agus nih usai Jainuddin mundur ya. Kan gue udah upload juga mengenai Bang Jainuddin yang di TikTok ya, itu mungkin teman-teman yang belum lihat silahkan lihat. Itu beliau langsung interaksi, langsung berbicara mengenai laporan Agus yang sangat lemah gitu ya, langsung berbicara di bersama Teh Novi gitu. Dan ya di sini posisinya juga untuk Bang Jainuddin nggak bisa beralih ke Teh Novi juga ya, tetap ada di tengah-tengah lah gitu ya, dan masih support Agus lah gitu ya. Di sini tangis histeris Agus usai Jainuddin mundur jadi pengacaranya ya. Tentunya kita sangat tahu ya, sangat lebay banget lah, nangis-nangis segala macam untuk Agus gitu ya. Dan tentunya teman-teman sudah nggak respect lagi, bahkan mungkin sudah antipati gitu ya sama kayak gua gitu. Jadi kita lihat dulu videonya. Tangis histeris Agus Salim, korban penyiraman air keras yang kini terlibat kisruh dengan Novianti Pratiwi terkait donasi 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan mata Agus. Tangis Agus tersebut pecah setelah ia mendengar salah satu kuasa hukumnya, Jainuddin, mundur dari tim yang membela dirinya. Tak hanya itu, Agus juga mendengar bahwa alasan Jainuddin mundur adalah karena terjadi perbedaan pandangan dengan Farhad Abbas dan juga sifat Agus yang ditudingnya keras kepala dan pelin-pelan. Ini kita selalu mengira ya teman-teman bahwasanya Agus ini apa ya, kemungkinan memang ini nih awal analisa kita, mungkin Agus ini terpengaruh oleh keluarganya dan segala macam. Dengan keluarnya Bang Jainuddin ini gitu ya, itu membuktikan bahwasanya Agus tidak selugu itu gitu, mudah dipengaruhi. Buktinya untuk Bang Jainuddin ini kan menyodorkan, ini loh ada surat tanda tangan lah gitu, saya biar bisa bener-bener berdamai nih kita gitu. Dan Agusnya mikir dan gak mau gitu, malah tanyain aja ke Farhad, dan ya ribet lah di situ ya, ada konflik jadinya antara Agus dan Jainuddin itu sendiri, Bang Jainuddin gitu kan ya. Dan di situ sudah diungkapkan semua oleh Bang Jainuddin, nanti di sini juga videonya ada gitu ya. Dan di sini ya bisa gue lihat ya, Agus ini punya bakat ya, selain bakat untuk menjual kesedihan gitu, dan juga ternyata ada bakatnya juga sebagai playing victim gitu ya, luar biasa gitu. Wow, lanjut. Mendengar hal tersebut, kondisi psikis Agus diakui sempat down, bahkan sampai berencana mengakhiri hidupnya.
Karena itu dalam waktu dekat, pihak kuasa hukum Agus memprioritaskan pengobatan Agus baik psikis maupun fisik, yaitu matanya. Krisnamurti dan Farhad Abbas bersedia membantu Agus tanpa menggunakan uang donasi, mengantar Agus berobat ke luar negeri. Wow. Mengenai hal ini, sampai Agus sampai mau bunuh diri gitu ya. Itu sudah diklarifikasi juga oleh Bang Jainuddin ya, bahwasanya di situ ya anggapannya untuk Bang Jainuddin itu hanya dagelan doang gitu dari Agus. Kocak banget sih ya, sudah diungkap juga ke media. Lanjut nih. Benarkah hal itu dilakukan pihak kuasa hukum Agus lantaran pihak Novi belum ada langkah nyata terkait uang donasi yang dijanjikan untuk pengobatan Agus? Seperti apa harapan kuasa hukum Agus terhadap Novi terkait uang donasi? Seperti apa pesan menohok Farhad Abbas terhadap Jainuddin yang telah mengundurkan diri tapi menyalahkan Farhad dan Agus? Ya sini kadang gue bingung gitu ya, dikatakan bahwa Teh Novi tidak ada langkah apapun itu guys, seolah tidak ada suatu upaya gitu, padahal di sini yang tidak mau diajak berdamai kan itu Agus sendiri gitu, bahkan malah menuntut gitu. Ya gimana mau selesai gitu kan ya, padahal untuk Teh Novi sendiri tidak menuntut balik dan bahkan fokus ke pengobatan Ayu gitu kan ya. Nah kan yang diajakin Ayunya ini orangnya nggak mau gitu, maunya nuntut uangnya doang. Waduh, ribet banget nih ya. Iya bapak, maafin aku bapak. Tuh, Agus. Tangis Agus terdengar histeris sembari mengadu kepada kuasa hukumnya Farhad Abbas ketika mendengar bahwa salah satu anggota tim kuasa hukumnya yaitu Jainuddin mengundurkan diri. Tak hanya mundur begitu saja, Agus rupanya mendengar alasan ia mundur. Selain menyalahkan Farhad Abbas, juga menyalahkan Agus yang ditudingnya sebagai kliennya yang keras kepala dan pelin-pelan. Merasa dipojokkan oleh Jainuddin, Agus Salim sampai berniat mengakhiri hidupnya. Lantaran tak kuat menanggung penderitaan yang ia jalani saat ini, baik penderitaan secara fisik maupun secara psikis, dihina, dipojok, disalahkan, dan sebagainya. Dihina, dipojok, disalahkan dan sebagainya, ya memang kenyataan itu yang dia lakuin kan gitu, perbuatan kesalahannya, dan sudah sangat wajar netizen menghukumnya secara sosial seperti itu gitu. Dan kalau dia nggak terima, ya lu perbaikin diri gitu kan ya, biar lu tahu diri gitu maksudnya. Cuman ya kalau lu nggak tahu diri sampai sekarang ini, ya lu masih dihujat sampai akhir gitu. Nih ungkapan dari Bang Jainuddin ya teman-teman. Ya pastinya ada beberapa hal ya yang menjadi pertimbangan kenapa harus mundur. Salah satunya mungkin perbedaan cara pandang, cara melakukan langkah-langkah hukum antara saya dengan Farhad Abbas ya, seperti itu. Dan yang kedua mungkin terkait juga polemik antara saya dengan Agus ya, sebagai pemberi kuasa ke kita ya. Ya terkait perbedaan dengan Farhad Abbas ini memang itu sudah terjadi sejak awal ya, pada saat dia membuat laporan di Polda itu memang saya pribadi kurang sependapat ya, karena menghargai beliau jadi tetap saya ikutin gitu, karena yang saya minta sejak awal itu harusnya dilakukan somasi lebih dulu gitu sebelum melakukan pelaporan. Benar tuh. Terkait Agus ini ya kan awalnya dia minta dimediasi dengan Bang Jun LBF gitu, coba upayakan itu kan, dan sudah oke, dan saya mencoba meminta agar saya memiliki legal standing dan memberikan kuasa pribadi seperti itu gitu, jadi mewakili dia gitu untuk bermediasi dengan pihaknya Teh Novi gitu. Namun sebelumnya dia udah oke, udah minta tolong Pak Jai biar ini selesai, biar cepat, saya pengen ini semua beres, katanya saya nggak mau perpanjangan di ranah hukum. Tapi esokan harinya dia berbeda kan. Alasannya kenapa itu kalau berbeda? Ya, saya nggak mengerti. Justru bahasanya kan seolah menyerang saya, mencurigai saya, dan itu maksudnya nuduh abang menyerang. Iya, mencurigai saya dengan saya memberikan surat kuasa itu gitu. Dia mencurigai saya padahal kan udah jelas dalam surat kuasa itu hanya kuasa memberikan agar saya bisa menghadiri pertemuan terkait upaya damai itu dan menandatangani perjanjian seperti itu gitu. Tapi
dapat acting tuh Gus. Tenang Agus, sabar, tegar terus Agus ya. Drama mulu drama. Dan Agus yang jahat, Zainuddin yang jahat, Zainuddin yang jahat, dia mempermalukan Agus. Itu Agus udah hancur Bapak, dihancurin lagi sama orang-orang kayak gitu. Iya, dia jahat sama kamu Gus. Tenang aja, nanti Gus, Allah yang Gus. balas. Agus tenang aja ya. Nanti sore Agus ketemu saya dan Krisna, dan Agus utarakan semua, panggil semua saudaranya. Apa motivasi dia ngerekam-rekam mempermalukan dan mengadu domba itu ya. Pengacara kayak gitu yang menghajar klien itu nggak laku lagi Agus. Tenang aja. Situ yang nggak laku Farhat. Bapak, nanti makin runyam lagi hidup kita. Makin runyam katanya. Halo? Ya Bapak, aku udah lelah. Aku pengen bunuh diri aja ini Bapak. Jangan. Nanti kita bisa laporkan dia ke kode Dewan Etik Pengacara dan bisa kita pecat dia jadi pengacara. Tenang aja. Itu bagus semuanya hancur. Udah, coba jangan. Udah cukup. Merinding gua. Kok ada orang kayak gitu ya? Aduh pusing gitu ya. Aduh. Kalau dibilang Agus pinter ya pinter teman-teman. Jadi Agus itu nggak sebodoh itu gitu. Tadinya gue juga sama mungkin seperti teman-teman semua berpikir, wah nih Agus dipengaruhi nih oleh keluarganya, oleh Wawa, keluarga istrinya, semuanya gitu kan ya. Bahkan orang Aceh pun juga menganggapnya seperti itu. Wah Agus ini cuman dipengaruhi Pak, nggak seperti itu. Pada kenyataannya enggak teman-teman gitu kan ya. Ini pembuktian dari Bang Zainuddin sendiri gitu. Dia konflik dengan Agus. Agus nggak mau diajak berdamai kan kayak gitu. Omongannya beda lagi kan kayak gitu. Tadi ngomongnya besok hari ini mau berdamai, besok-besok udah ganti lagi gitu. Tetap mau nuntut gitu kan ya. Udah tadi Bang Zainuddin juga sudah jelasin, ini beda pandangan dari awal dengan Farhat Abbas. Harusnya memang prosedurnya adalah membuat somasi terdahulu gitu, membuat somasi ke Tenopi, gunanya ya untuk tabayun juga gitu kan, untuk mengkonfirmasi, bukan langsung menuntut. Nah ini kesalahannya Farhat Abbas, langsung nuntut aja kan kayak gitu. Itu sudah beda jalur di situ, namun dia ya diam aja ngikutin kan kayak gitu untuk menghargai Farhat Abbas. Dan akhirnya begini gitu kan ya. Bahkan kemarin itu siapa namanya, si Krisna Murti itu ngomongnya begitu lagi, sama pengennya damai, pengobatan Agus, padahal itu yang dijalanin oleh Tenopi kan kayak gitu. Ini pengennya bener-bener lurus aja untuk pengobatan, tapi kan mereka kan nggak berpikir ke situ gitu, nggak berpikir berdamai, ngomongnya damai-damai tapi menuntut kan kayak gitu kan, kocak gitu kan ya. Padahal uang udah disiapin untuk berobat dan segala macam. Ini netizen udah gedek semua, bahkan gue sendiri nih dengar yang namanya tangisan Agus segala macam gini, gue anggap drama semuanya. Gue udah apatis, udah apatis banget gue ini melihat si Agus ini kelakuannya gitu. Ya gue anggap dia ini bukan orang bodoh dan orang yang nurut-nurut aja gitu. Kalau dia nurut-nurut aja ya dia ikutin nih apa kata Zainuddin, pengen berobat, ayo gitu kan ya, ayo kita berdamai dengan Tenopi, uangnya udah ada tinggal pakai kan kayak gitu. Namun kan di sini dia kekeh gitu. Kekeh apa? Uangnya ini dia berargumen ini uangnya uang dia gitu. Makanya kemarin gue juga kan upload ya dari kepolisian, dari Irjen Pol Ricky ya. Itu sudah sangat jelas menjadi edukasi buat teman-teman semua gitu ya. Kan di situ beliau juga netral gitu. Dan di situ semuanya dari netizen, baik yang mendukung Agus, baik yang mendukung Tenopi, semuanya bisa menerima gitu pemikiran dari beliau karena beliau netral gitu. Dan situ kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwasanya memang di sini Agus bersalah karena dari pernyataan dari Pak Irjen itu di situ sudah sangat jelas kesalahan dari Agus ini gitu. Dan berharapnya harusnya Agus berterima kasih ke Tenopi, itu ungkapan dari Pak Irjen Pol Ricky tersebut kan kayak gitu ya. Dan di sini beliau hanya menitik beratkan atau kesalahan Tenopi cuma satu hal, yaitu tidak ada hitam di atas putih sebelum melakukan donasi tersebut gitu. Ya gue ngerti gitu, ngertinya apa di sini kan sudah dijelaskan juga oleh Tenopi, bahkan ya beliau sebenarnya tulus-tulus aja gitu. Bahkan di
Sebelumnya gue juga sudah mengupload juga tentang yang namanya klarifikasi dari Tenopi mengenai rekening dan juga awal mula dia minta bantuan ke Densu gitu. Itu sudah gue upload di video sebelumnya. Di situ Tenopi sudah menjelaskan memang awalnya itu beliau naruh rekening Agus juga memang di YouTube-nya juga gitu, dengan alasan bahwasanya Agus ini meminta gitu karena urgensi untuk ongkos dan segala macam itu yang namanya dimaklumi gitu oleh Tenopi gitu. Kemudian sudah besar nih ke Densu gitu kan ya. Densu sudah konfirmasi nih ke Tenopi, nanti dicantumin ya untuk rekening yayasan, oke gitu. Tiba-tiba gitu pas besok-besoknya dilihat itu di deskripsinya yang dicantumin ada rekening Agus gitu. Dan di situ Tenopi kaget dan ya udah oke-oke aja awalnya gitu kan. Namun disinilah memang letak awal mula kesalahan dari Tenopi gitu. Bahwasanya sini memang wajar, memang harusnya memang ada hitam di atas putih, walaupun kita tahu ya di sini Tenopi sangat tulus membantu gitu dan tidak ada tuntutan segala macam. Namun di sini Tenopi di sini ada tuntutan moral kepada para donatur gitu, dimana donatur ini akan menanyakan progresnya bagaimana pengobatan Agus karena uangnya khusus untuk pengobatan Agus gitu. Kemarin juga makanya gue upload juga, wartawan nih salah persepsi ini gitu kan ya, atau gagal paham mengenai donasi gitu. Ini bang kan donasi, kalau kata Pak, donasi itu kan bebas untuk dilakukan atau dibuat apa aja oleh penerimanya. Konsepnya kan nggak gitu. Donasi itu tujuannya untuk dibuat untuk suatu tujuan tertentu gitu, dan dalam konteks ini tujuan donasi ini untuk pengobatan Agus dikhususkan kayak gitu. Dan di situ dari kepolisiannya itu sudah juga mengungkapkan bahwasanya jika pun nanti sisanya ada untuk keperluan lain itu juga harus dikonfirmasi ke donatur gitu. Donatur ikhlas gak nih untuk keperluan hidup si Agus ini gitu, harus ditanyakan lagi kan seperti itu. Dan kalaupun ini nanti akan ada pengembalian misalkan jalan buntu nih gitu kan ya, Agus misalkan nggak mau dikembali atau masih mau nentu terus, itu solusi dari kepolisian ya kalau misalkan teman-teman berpikir gue bingung sama Agus begini ya sama gue juga gitu teman-teman. Nih maunya apa sih gitu kan ya, padahal Tenopi sudah juga menjanjikan gitu ya, setelah ini ada pengobatan dan segala macam gitu selesai, sisa uangnya sebenarnya buat Agus untuk dia usaha atau segala macam itu sudah di planning semua gitu sama Tenopi. Masa dia nggak lihat itu gitu ketulusannya, pengennya hanya menguasai uang itu aja gitu kan. Gila pemikirannya kalau menurut gua sih. Bang Icang ini sudah buta gitu kan ya, kedua matanya gitu mutlak. Walaupun sedang melakukan pengobatan, mungkin diusahakan juga ke luar negeri nanti ya oleh Tenopi. Tapi poin yang pentingnya adalah Bang Icang ini ya mungkin tidak seperti Agus gitu. Meskipun buta, Bang Icang ini tidak buta hatinya gitu. Tidak buta mata hatinya, benar-benar bisa melihat ketulusan Tenopi, menghargai dan fokus ke pengobatan gitu. Tentunya Tenopi juga nanti akan bantu hal-hal lainnya ya dari Bang Icang ini gitu ya. Dan gua juga berharap buat teman-teman semua para donatur, ini ada Bang Icang yang lebih membutuhkan gitu daripada Agus. Semoga bisa lebih membantu Bang Icang. Dan kemarin juga gue udah upload video tentang para donatur. Ada 11 donatur ya teman-teman yang sudah akan membuat petisi gitu. Bahwasanya apa? Bahwasanya di situ mereka ini sebenarnya itu mereka nih 11 orang ini sudah mengumpulkan totalnya 80 juta dari 1M itu gitu kan ya. Ada andil 80 juta dan itu benar-benar pengen dialihin ke Bang Icang. Mereka pengen melakukan hal itu gitu. Artinya ya alhamdulillah, silakan teman-teman yang para donatur bersuara ke yayasan, dan semoga ada wadahnya nih. Sebenarnya kan para donatur ini pengen bersuara, cuman bingung kan wadahnya kemana gitu ya. Semoga
lekas ya untuk Tenopi, mewadahi untuk para donatur maunya gimana gitu. Oke, segitu video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.